Nada Honglian penuh kegembiraan, dikombinasikan dengan metode penempaan Dwarf Rache. Kekuatan yang luar biasa dari setiap meriam roh naga sangat arogan. Qin Yichen berkedip, seberapa kuat? Honglianyu menunjuk ke dagunya. Meriam roh naga membutuhkan energi, baik dengan kekuatan abadinya sendiri, atau dengan sumber daya seperti kristal peri. Jika digunakan secara ekstrim, serangan positif, Golden Immortal harus kehilangan separuh hidupnya tanpa kematian. Qin Yichen tertegun, sangat kuat. Jika hanya meriam roh naga yang dibutuhkan, bagian penting dari dataran berbukit ini banyak yang terkubur. Jelas ini adalah pembunuh produksi massal. Honglian menundukkan kepalanya. Tentu saja, Dragon Spirit Cannon sendiri disiapkan untuk musuh Golden Immortal. Saya telah melihatnya. Betapa mengejutkannya putaran 10.000 Dragon Spirit Cannons. Honglian berkata, sayangnya, para pembunuh ini, yaitu, Anda dapat menggunakannya, ingin mengaktifkan Dragon Spirit Cannon, mereka dilarang oleh Bloodline. Bahkan jika mereka ditemukan, mereka tidak dapat digunakan. Apakah mereka jatuh ke tangan ras iblis atau dihancurkan? Qin Yichen memikirkannya dan berpikir itu akan baik-baik saja. Bahkan jika itu hancur, setidaknya tidak akan jatuh ke tangan musuh. Pada saat ini, Honglian tidak dapat menahan desakan. Cepat dan gali untuk melihat berapa banyak yang tersedia. Anda tidak kekurangan si anjing sekarang. Saya akan membantu Anda untuk mengontrolnya ketika dia bertarung. Hehe. Selama Anda memiliki cukup tabung peri, itu akan cukup berderet Golden Immortal untuk membantu Anda memukul. Qin Yichen berpikir memang demikian. Jadi kecepatan menggali dan menyelesaikan meriam roh naga semakin kuat. Dan Honglian bertanggung jawab untuk menyaring. Ini semua tidak lengkap. Pusat meriam roh naga adalah rahasia keluarga kedua. Bahkan saya tidak tahu sulit untuk memperbaikinya, saya kira. Qin Yichen memiliki beberapa penyesalan. Apakah meriam naga ini? Apakah itu Honglian untuk membantu ketika dia bertarung dengan orang lain? Atau membawa kembali ras manusia untuk mengkonsolidasikan pertahanan, adalah pembunuh yang sangat andal. Dan Honglian bertanya, Nak, meskipun meriam roh naga itu kuat, jangan tunjukkan sesuka hati. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Lagi pula, ini adalah pembunuh yang hanya bisa dimotivasi oleh para gangster di mata 10.000 orang sekarang. Tentu saja, jika tidak perlu, setelah terungkap, ujung musuh pasti kerangka tidak ada. Melihat meriam roh naga yang digali oleh Qin Yichen, Honglian menggosok dagunya. Dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya berkilat. Ini, mungkinkah sisa-sisa medan perang utama? Kalau tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak meriam roh naga? Qin Yichen terus bergerak di tangannya, merapikan meriam roh naga, dan kata-kata selanjutnya dari Honglian membuat sosok sebelumnya bergetar. Pertempuran di sini, kedua belah pihak memiliki pembangkit tenaga God Realm. Tidak akan menggunakan artileri naga? Tanda seru. Artileri naga. Tanda seru. Qin Yichen tiba-tiba melihat ke atas. Dan Honglian juga melihat ke depan. Nak, kamu harus mengerti nama ini. Ini adalah Great Killing Artifact yang didedikasikan untuk memburu pembangkit tenaga God Realm. Jika kamu dapat menemukan artileri naga, TSK. Namun, Honglian hanya bermimpi sejenak. Tetapi tiba-tiba dia menggelengkan kepalanya masing-masing memikirkan urusan mereka sendiri. Lupakan saja. Pembunuh yang tiada taranya. 80% darinya dihancurkan selama perang. Apalagi saya kira. Bahkan jika itu terjadi, apakah Anda pikir Anda dapat menemukannya? Saat berbicara, Honglian melihat ke benua lain yang rusak. Artinya jelas. Bahkan jika artileri naga benar-benar terkubur di sini, bagaimana Anda bisa mendapatkannya? Senyum Qin Yichen barusan membeku, dan seluruh orang itu sedikit malu. Jadi dia terus mengambil meriam naga. Ketika Qin Yichen dimakamkan di masa panen, dia tiba-tiba merasakan nafas yang kencang dan mendekat. Dengan kecepatannya, dia bisa mengelak. Tetapi Qin Yichen segera meningkatkan kewaspadaannya. Karena reliknya sangat bias. Pihak lain tampaknya mendatangi dirinya sendiri. 7 pencapaian hebat lapisan surgawi. Qin Yichen tiba-tiba menoleh ke belakang, dan melihat siluet serangan hitam biru. Dan pada saat yang sama, ada cibiran-cibiran. Itu benar-benar membuat saya mudah ditemukan. Anda tidak melihat banyak kesemek lembut seperti itu. Ternyata bersembunyi di sini. Saya akhirnya ditemukan. Siluet biru dan hitam berubah menjadi pria parubaya, tetapi dengan sisik ular di sampingnya. Dan murid-muridnya tampak kejam dengan sudut yin-yin tertahan. Nak, kamu punya cukup keberanian untuk berani datang ke sini tanpa Golden Immortal? Belum lagi, hari ini saya akan mengajari Anda kebenaran, tetapi Anda harus membayar uang sekolah. Qin Yichen meletakkan meriam roh naga, perlahan berdiri, menunjukkan ketidakpedulian. Suasana hatinya sangat buruk sekarang. Apa kebenarannya? Begitu kata ini keluar, pria bersisik ular itu malah terkejut, dan kemudian mencibir. Tetapi menjadi lebih konyol. Kamu benar-benar bodoh. Pikirkanlah. Tetapi surga abadi, yang memiliki otak kecil, tidak berani berbicara seperti itu. Saat kata-kata itu diputar,
Pupil pria bersisik ular itu terengah-engah. Berikan harta seluruh tubuhmu. Kamu harus mengerti apa alasannya. Lagi pula, pria bersisik ular itu memandangi meriam naga di kaki Qin Yichen. Ekspresinya sedikit berubah. Dan kemudian dia tertawa dan tertawa. Hal-hal yang ditinggalkan oleh para gangster itu akan mengerikan. Namun, pria bersisik ular itu tidak pernah berpikir bahwa itu hanya ejekan yang tidak dia pedulikan. Tetapi itu membuat mata muda di depan mata acuh tak acuh, semakin dingin dan parah. Mendengar transmisi suara Hong Lian di kepalanya, mulut Qin Yichen sedikit terangkat, 3 aliran ras, berani belajar dari orang lain. Pria berskala ular itu terkejut. Keluarga ular biru tua mereka memang ras kelas 3, tapi alamnya tidak kurang ajar seperti anak ini. Wah, cukup gila, kelicikan murid pria bersisik ular itu muncul. Saya benar-benar ingin tahu, latar belakang seperti apa yang membuat Anda percaya diri untuk berbicara seperti ini. Ide pria bersisik ular itu sederhana. Dia sepertinya merampok saat ini. Dia selalu harus menanyakan latar belakang pihak lain. Lagi pula, pihak lain mengakui rasnya sendiri. Dan jika latar belakang etnis anak laki-laki ini dipaksa untuk kembali ke pintu untuk berbicara, itu akan merepotkan. Namun, pria berskala ular itu tidak memiliki terlalu banyak ketakutan. Meskipun memang ada beberapa ras Heaven's Chosen of the Peak, dia berjalan dan berlatih di usia muda. Di hadapan kejahatan semacam ini, dia hanya bisa berkeliling. Namun, Heaven Immortal 6 Heavenly Layer tidak jahat dalam ras Peak. Dan Qin Yichen mendengar ini, dengan kata-kata, dengan kebanggaan yang berbeda, kamu tidak pantas untuk tahu. Begitu kata ini keluar, pria bersisik ular itu terkejut, wajahnya tiba-tiba menjadi keras kepala, dan giginya tiba-tiba menjadi tajam. Nah, apakah menurutmu cara menakut-nakuti anak kecil ini bisa membuatku takut? Jika dia telah berubah menjadi Golden Immortal, dia mungkin benar-benar gentar. Tetapi Heaven Immortal yang kesepian ini juga ingin menakut-nakuti dirinya sendiri. Namun, dalam pandangan Qin Yichen, ini cukup normal. Jangan bilang identitasnya tidak bisa diungkap. Meski bisa diungkap, bahkan 3 suku ini pun layak berteriak-teriak dengannya. Tetapi pada saat ini, pria bersisik ular itu telah mengungkapkan niat membunuhnya. Sepertinya kamu tidak hanya bodoh, tetapi juga sombong. Teriak dingin. Kekuatan abadi pria bersisik ular telah menyebar dengan tenang, seperti ular piton yang mencekik, dan dia ingin menekan Qin Yichen.